Sidang perkara dugaan pemerasan senilai 50 juta rupiah yang menjerat dua mahasiswa, Solihuddin dan Muhammad Syaifuddin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menyoroti belum dihadirkannya saksi pelapor utama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Pawuwai. Hingga sidang keempat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum berhasil menghadirkan Aries Agung Pawuwai yang berstatus sebagai saksi korban. Ketidakhadiran tersebut mendapat perhatian serius dari Majelis Hakim karena keterangannya dinilai penting untuk pembuktian perkara. Sakit apa dia? Sakit keras, sakit ringan. Dari yang bersangkutan secara lisan, karena kondisi yang bersangkutan bisa menghadiri persidangan karena seperti trauma. Enggak, sebenarnya Aris ini dari penuntut umum jenisnya saksi apa? Korban. Kita kan masih pakai korban udah dulu. Saya ingat ada juga acara penyumpahan, makanya kami sampaikan ke majelis. Untuk itu saling keterangannya mohon untuk diperkenankan dibacakan. Ini kalau majelis nilai sakit ringan, apa hanya 1 hari, ya beristirahat selama 1 hari, ya masih bisa beraktivitas. Itu satu ya, kedua tanda terimanya ini Itu yang dihasilkan, yang hasilnya disampaikan. Kalau minggu depan Bu ya, kalau surat keterangan sakit dokternya saya panggil ya. Jadi bukan cari dokternya saya panggil ke sini ya. Nanti konfirmasi dengan dokter lainnya dari swasta lagi. Kemarin saya di koran dia beri komentar, saya baca komentarnya itu. Kalau nggak salah, tiba-tiba sekian sakit. Terus kedua korban Bu, pakai kuhab yang lama ya, dan pasal 363 kuhab baru. Kita pakai kuhab yang lama, itu untuk korban paling dahulu sebetulnya Bu. Kita sudah toleransi Bu, majelis hakim. Jadi korban nggak bisa dibacakan Bu. Harus ke sini ya. Ini dari berita Surabaya kemarin hari Minggu dia dampingi gubernur ini untuk gerakan tanaman produktif penampuran ini saya kami itu tinggi jauh dapat rekor muri lah bagus. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan ini menyampaikan Aries Agung Pawuwai hingga kini sebanyak 754 sekolah sekitar 4.300 bisa berkomentar kok sehat. Kami panggil paksa ya. Ini wajib hadir. Ya, kami panggil paksa dia wajib hadir. Ya, hadirkan dia ini.
dia kan korban itu ya, sangat kita perhatikan keterangannya karena dia kan korban. Kita lindungi juga korban, kita lindungi juga terdakwa secara proporsional sesuai dengan maaf ya juga korban bagi terdakwa dan bagi saksi lain. Kalau kita bentuknya itu salah satunya kita objektif untuk mendengar keterangannya dan ya dari korban seperti apa keterangannya. Kemarin baru sebatas yang tersampaikan ya dari Pak Arif kepada saksi-saksi yang lain. Penyampaiannya seperti apa sih yang sebenarnya yang keluar dari diri Pak Aris itu kan kita perlu untuk menilai mempertimbangkan dan seperti itu. Ya, nanti ya. Baik ya. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menilai JPU belum menunjukkan keseriusan menghadirkan saksi korban atau pelapor. Jaksa tak mampu menghadirkan korban, tanggapan Anda bagaimana? Sebenarnya tadi jaksa melayangkan surat keterangan dari rumah sakit yang menurut versi hakim dinilai bahwasannya surat tersebut adalah tidak sah atau batal karena tertera di sana itu sakit ringan dan bisa beraktivitas. Istirahatnya hanya 1 kali. Setelah itu kemudian ketua majelis hakim memeriksa riwayat berita, kemudian terdapat berita bahwasannya baru kemarin Kadis Pendik Pak Aris ini telah melakukan kegiatan sama Bu Gubernur di Kediri. Nah, jaksa sampai saat ini belum bisa menghadirkan saksi korban karena berdasarkan KUHP lama dari hakim itu bilang pasal 160 bahwasannya saksi korban itu harus dimintai keterangan di muka persidangan, tidak boleh dibacakan. Tadi jaksa juga sempat menanyakan ini ada sumpahnya, ada apa mau dibacakan. Nah, saya rasa ini jaksa ini kan tahu betul terkait masalah isi KUHP, konsekuensinya, hukumnya, dan arahannya bagaimana sudah tahu betul sebenarnya. Cuma entah kok Kadis Pendik ini adalah punya jabatan sebagai kepala pendidikan di Jawa Timur. Ada keringanan toleransi, seakan-akan hukum ini penuh toleransi kepada para pejabat. Terus orang kecil itu bagaimana? Mau dibawa kemana keadilan bagi orang kecil ini? Berarti ada dugaan kepala dinas pendidikan ini epok-epok sakit ya Pak? Nah, ada dugaan epok-epok sakit. Karena tadi wakil majelis hakimnya juga berpendapat bahwasannya itu komentar dokternya itu sudah juga berkomentar menurut dugaannya wakil majelis hakim ini. Buat mainan, usahakan hukum itu harus berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada pejabat. Mas bilang nanti memang tidak ada pemanggilan itu sendiri, tidak saksi korban tidak tetap kepada pendiriannya tidak menghadiri sidang. Selain langkahnya apa dari kuasa hukum ini sendiri? Ini kalau sampai nanti hari Senin depan itu tidak bisa menghadirkan, Kamis ini juga tidak bisa menghadirkan. Kami juga mengajukan keberatan. Selain mengajukan keberatan, ketika nanti langkah-langkah jaksa tidak melakukan upaya hukum kepada Pak Aris ini, maka kami akan melakukan upaya hukum. Karena pasal 183 itu keterangan saksi itu sangat penting, terutama korban, dan korban wajib memberi klarifikasi supaya match keterangannya itu antara saksi yang satu, bukti yang satu dengan keterangan korban ini. Sebelum kalau nggak hadir korbannya kan cacat peradilannya. Kalau nggak hadir maka korbannya itu cacat. Peluang untuk kami harap kalau seumpama Pak Aris nggak hadir ya terdakwa dibebaskan. Terakhir Mas,
terkait isu perselingkuhan itu benar apa enggak dari klien kami informasinya? Lah, menurut klien kami ini isu-isu perselingkuhan itu tidak tahu, dia hanya tahu dari informasi dari media online juga. Oh, gitu. Media online. Klien kami ini mendengar isu-isu dari luar, ya, mendengar isu-isu terkait masalah korupsi, perselingkuhan, kemudian terketuk hatinya, ingin melakukan demo kepada Kadis Pendik supaya tujuannya Kadis Pendik ini hanya memberi klarifikasi di muka umum dengan data-data bukti yang kuat. Kan kalau sudah ngasih klarifikasi, masyarakat tahu bahwa Kadis Pendik ini bukan orang sembarangan. Tapi kalau dia tidak memberi klarifikasi atau bukan, ada tanda tanya itu, ada apa gitu. Bisa dibenarkan isu perselingkuhan dan lain-lainnya. Kalau seumpama diamnya orang dilamar, biasanya itu menerima, Pak. Analoginya begitu. Menerima terkait isu perselingkuhannya itu sendiri. Analoginya begitu, analoginya. Orang dilamar diam, tapi ya itu anggap Mas, tambahkan sedikit Mas. Ya. Mungkin ada yang tambahkan? Sedikit menambahkan dari yang rekan tadi, Pak Faisal, ini sudah sidang keempat kalinya, di mana pemanggilan kepada Pak Kadidik untuk menghadiri sebagai saksi pelapor. Karena di situ kan ada dua pasal, 310 atau 311, 368 dan 369. Sesuai yang disampaikan Pak Wakil Majelis tadi, Hakim Anggota menyatakan secara KUHP yang lama memang harus dihadirkan. Ketika tidak hadir, apa konsekuensinya? Beliau ini kan saksi sebagai saksi korban atau pelapor. Masa satu hari aja tidak bisa hadir? Dari 4 minggu itu yang hari ini beliau menyatakan sakitnya itu hanya 1 hari. Kenapa kemarin hari Senin ini beliaunya sakit? Jadi mohon sekali lagi kalau Pak Kadidik merasa benar, merasa apa, tolong sampaikan. Ini marwah sebuah peradilan seperti itu. Jadi mohon dengan sangat kami selaku tim kuasanya mengharap kehadiran beliau di tanggal 29 Januari, apa yang disampaikan tadi Hakim Anggota, untuk upaya paksa kalau memang nanti tidak ada kehadiran. Saya hari ini juga sakit sebenarnya, tapi karena menghormati persidangan ini, biar proses law-nya, rule of law-nya jalan, mari Pak Aris, Kadidik, kami selaku tim kuasa mengharapkan hadir, biar masalah ini terang, kasus ini seterang-terangnya, baik itu 310, 311-nya, baik itu 368 atau 369-nya. Kalau nggak salah ngapain takut ya Pak ya? Betul. Nah, Mas, bisa dijelaskan tadi misalnya pihak saksi korban tidak hadir, Anda melakukan upaya hukum, apa bentuk upaya hukum Anda? kalau ini jaksa itu tidak bersikap profesional, ini sebenarnya kan upaya paksa itu kan instruksi dari hakim kepada jaksa. Ternyata jaksa ini diam, tidak melakukan upaya hukum, maka kami akan melakukan upaya paksa untuk melaporkan jaksa sama Pak Aris ini kepada atasannya. itu tadi kita hormati peradilan ini karena advokat, majelis hakim, jaksa penuntut umum sampai saat ini Pak Kadidik yang notabene kepala dinas pendidikan yang punya literasi berlebih, ya mohonlah hormati peradilan ini. Silakan datang kalau beliaunya memang. Mas, mau nanya Mas, ini kan putusan belum dilakukan ya. Putusan belum. Artinya kan belum diketahui apa yang digunakan hakim undang-undang ini. Apakah KUHP lama, apa baru? Tadi Masnya kan menyebut kalau soal pemanggilan saksi itu menyangkut kalau KUHP lama. Ya. Apakah Masnya sebagai tim penasihat hukum tahu KUHP baru ini? Kalau KUHP kalau gini, kalau putusan nanti itu akan menyesuaikan Iya. dengan KUHP baru. Iya. Tapi kalau KUHP itu kan belum ada pengesahan yang KUHP-nya ini. Jadi kalau KUHP-nya itu masih memakai yang lama. Tapi kalau deliknya KUHP-nya itu nanti ada persesuaian antara KUHP Penyesuaian. KUHP lama dengan KUHP baru demi keuntungan terdakwa. Salah satu tadi mengambil keputusan kalau memang ini terus berlanjut, kalau sampai nanti Pak Kadis hadir juga, itu nanti putusannya salah satunya kan di pasal 235 KUHP itu kan sudah ada. Dari 8 KUHP itu salah satunya pengamatan hakim. Mas, ini apabila hakim tetap melakukan putusan tanpa hadirnya saksi korban, berarti ini jadikan acuan hukum apabila itu banding.
Banding. dan sampai kasasi. Banding sampai Kami kasasi. malah meminta untuk dibebaskan Oh iya, karena korban itu kan- pelapornya tidak itu hadir. kan wajib Karena ya. dari rangkaian peristiwa fakta persidangan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa itu terjadi pemerasan. Yang notabene kalau menurut kami itu penjebakan ya. Makasih Pak. Perlu diketahui perkara ini bermula pada Juli tahun 2025. Saat itu, Solihuddin, mahasiswa semester 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya, bersama Muhammad Syaifiddin yang mengaku sebagai pengurus Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi FGR, mengirimkan surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi ke Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.